Selznick memperkenalkan 3 model hukum yang ada di dunia ini, yaitu satu model hukum represif, kemudian hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif adalah model yang mengabdi dan dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi rules of the ruler, jadi aturan dari yang berkuasa gitu, bukan rule of law. Ya, model ini sangat terbuka, jadi dia terbuka, tapi terbuka untuk dikendalikan oleh kekuasaan. Ya, ciri ini tentu saja sang kental waktu Orde Baru ya. Jadi hukum begitu kental dikendalikan oleh kekuasaan, dan oleh karena itu setiap hal yang terkait dengan kekuasaan, bahkan ada orang-orang yang begitu banyak orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan tidak atau sulit sekali disentuh oleh hukum. Sebaliknya, hukum cenderung untuk represif, menekan, dan melibas orang-orang yang melawan penguasa. Jadi ini model yang masih ada di beberapa negara, tetapi melestarikan, terutama negara-negara yang hukumnya tidak demokratis. Bukan soal negara itu negara monarki atau negara kerajaan, bukan. Seperti Inggris justru menolak model-model hukum represif, tapi di negara-negara yang belum mapan, terutama yang dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang hasil dari coup d'etat atau kudeta atau peralihan-peralihan kekuasaan yang berdarah-darah, itu awal-awalnya selalu menggunakan model yang represif ini. Tekanan-tekanan dunia, terutama dalam konteks kerjasama multilateral dan bilateral, kemudian memaksa penguasa-penguasa represif untuk memperbaiki hukumnya. Karena apa? Karena itu terkait dengan investasi dan lain sebagainya. Terkait dengan HAM, dan isu HAM itu menjadi bagian inheren dalam investasi gitu. Jadi negara-negara yang punya modal akan bekerja sama dengan negara-negara yang kekuasaan represif jika persyaratannya adalah pemenuhan jaminan hak-hak asasi, kemudian penghargaan terhadap hak-hak rakyat, tidak represif pada rakyat, dan lain sebagainya. Memaksa kemudian negara-negara represif memperhalus hukum represif menjadi hukum yang lebih demokratis. Ini model yang paling klasik tentang hukum, jadi hukum represif. Setelah pergolakan di Eropa abad 16-17 dan seterusnya, antara kelompok-kelompok feodal dan kelompok borjuis, kemudian kelompok borjuis memenangkan pertarungan itu di Eropa, memaksa negara-negara Eropa mengganti model hukumnya yang represif menjadi hukum yang otonom, yang kita kenal sekarang sebagai rule of law. Rule of law ini sifatnya sangat tertutup.
Tertutup artinya dia menjaga kemandiriannya, menjaga integritas normatifnya terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, baik yang sifatnya kekuasaan yang represif maupun di luar aturan-aturan atau hal-hal lain di luar aturan-aturan. Katakanlah kelompok-kelompok penekan yang biasa menggunakan moralitas positif sebagai standar untuk untuk perilaku, sekalipun moralitas positif itu baik dan bernilai, tetapi kalau dia tidak menjadi bagian dari itu positif, maka harus ditolak mentah-mentah. Jadi begitu menjadi aturan, dia tidak boleh lagi ganggu gugat, dan dia menutup diri terhadap intervensi apapun, terhadap keterlibatan apapun di luar hukum, baik itu kekuasaan maupun tuntutan-tuntutan aspirasi sosial kemudian itu ditolak seluruhnya. Maka disebut hukum otonom, dia menjaga otonomi. Itulah yang terjadi di negara-negara Eropa, negara-negara maju. Biasanya hukum diproteksi sedemikian rupa agar tidak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh lain. Itulah muncul apa yang disebut sebagai rule of law. Jadi kalau yang pertama adalah rule of the ruler, jadi peran dari para penguasa, maka di hukum otonom itu adalah rule of law, peran dan kendali hukum itu sendiri. Maka yang dijunjung tinggi di dalam hukum otonom bukan lagi kekuasaan, tetapi due process. Apa itu due process? Adalah setiap tindakan harus secara ketat mendasarkan diri pada aturan. Apalagi dalam proses-proses peradilan itu hukum acara menjadi harga mati yang harus dipegang teguh. Tindakan apapun yang kita ambil harus berdasarkan hukum acara. Ini yang disebut due process, atau dengan istilah yang lebih lengkap adalah due process of law. Jadi dalam hukum otonom inilah ditegakkan begitu kuat due process of law. Termasuk di Indonesia, kita sedang menginjak kaki dalam model yang otonom, dari model yang represif bertransisi masuk ke dalam hukum yang otonom. Anti intervensi kekuasaan. Oleh karena itu sekarang ini presiden pun bisa dikalahkan gitu. Dulu nggak ada istilah presiden dikalahkan kalau rakyat menggugat gitu. Sekarang siapapun bisa dikalahkan. Karena yang dipentingkan adalah aspek hukumnya, bukan aspek kekuasaan. Ini memang model yang sangat baik, terutama di negara-negara yang sudah mapan, sudah dewasa. Gitu. Dan ekonomi berkembang justru dalam model hukum otonom seperti ini. Karena pebisnis ingin kepastian hukum atau mengandalkan kepastian hukum dalam usahanya, karena ekonomi sendiri adalah kegiatan rasional berdasarkan kalkulasi yang penuh presisi, dan dia harus bisa terjamin prediksi bisnisnya harus berjalan katakanlah 20-30 tahun depan tidak ada gangguan oleh karena ketidakpastian hukum. Maka kepastian hukum menjadi kata kunci juga dalam hukum otonom. Kalaupun bicara tentang keadilan, ya keadilan berdasarkan hukum. Jadi diandaikan bahwa dalam hukum yang dibuat itu sudah mengandung keadilan yang juga cukup prinsip di situ, sehingga penegakan hukum sama dengan penegakan keadilan dalam model-model rule of law.
memang pada akhirnya yang lebih menonjol adalah keadilan prosedural, karena dalam hukum otonom equality itu menjadi prinsip lain dan cukup penting, bahwa siapapun harus diperlakukan sama. Oleh karena itu memang suasana atmosfer hukum seperti itu sangat dibutuhkan oleh para pebisnis, dan kerjasama multilateral dan bilateral selalu menuntut adanya kepastian hukum. Jadi legal certainty, legal certainty. Ini model yang paling mapan. Tapi kemudian Knowledge Selznick memandang perlu di dalam masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang dalam masa transisi, bahkan butuh hukum yang lebih fleksibel. Ini model terbuka lagi. Jadi yang pertama hukum represif terbuka, tetapi untuk kekuasaan. Pada hukum otonom, hukum menutup diri terhadap semua pengaruh, baik kekuasaan maupun non-kekuasaan. Tetapi dalam hukum yang responsif, dia membuka diri lagi. Tetapi apa? Tipe buka dirinya bukan kepada intervensi kekuasaan, tetapi pada akomodasi keadaan dan kebutuhan yang dianggap penting, yang tidak atau luput diatur, diakomodasi dalam hukum. Jadi lebih kepada bagaimana menggali nilai-nilai, menyerap. Jadi di Indonesia model ini yang sebenarnya terwujud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa penegakan hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, menyelami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi dia bukanlah bagian dari norma, tetapi harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Ini yang disebut responsif. Jadi dia membuka diri lagi. Nah, 3 model inilah yang Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa walaupun kaki kita sebelah ada di hukum otonom, tetapi undang-undang kita membuka diri pada hukum responsif, terutama ketika kita memperhatikan atau hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup. Jadi living law, hukum kebiasaan, yang dalam istilah Austin, moralitas positif, itu harus diakomodasi dalam penegakan hukum. Nah ini dibuka di hukum responsif ini, maka disebut hukum responsif, merespons keadaan dan kebutuhan yang belum terakomodasi dalam aturan ketika hukum itu dijalankan. Kalau kita bertahan pada hukum otonom, itu agak terlalu susah, oleh karena masyarakat kita jumlahnya, etnisnya saja itu 700-an. 700-an etnis, 700-an kelompok masyarakat yang berbeda-beda, sehingga kalau satu aturan untuk semuanya, ada yang di Jakarta, kemudian ada yang sampai di Merauke, itu sulit kita bayangkan pemahaman hukum dan akomodasi hukum terhadap semua varian ataupun keanekaragaman atau kemajemukan itu sangat sulit. Itulah sebabnya dibuka ruang bahwa dalam penegakan hukum yang otonom ini dibuka ruang untuk menggali, memahami, menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya tidak hanya legalistik tetapi juga akomodatif dan berisi keadilan. Itu sebenarnya fungsi dari hukum responsif ini.
Jadi dia adalah pengembangan lebih lanjut dari hukum otonom yang terlalu tertutup kepada membuka diri untuk akomodasi keadaan baru atau kebutuhan baru yang tidak diatur atau yang belum jelas dan tegas diatur dalam hukum tertulis. Mengenai knowledge searching, ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Prof. Silakan. Dengan Luther ini, yang saya ingin pertanyakan, saya sangat tertarik untuk melihat dari Nonet Selnik ini di pelaksanaan hukum, ya Selnik itu di prinsip hukum di Indonesia. Yang kita ketahui Indonesia menggunakan sistem civil law. Dan kaitannya ini dengan hukum responsif. Apa itu hukum responsif itu dikatakan relevan dengan sistem hukum di Indonesia dan kaitannya dengan hukum positif kita, Prof. Itu saja. Ya, memang begini, cukup relevan tadi saya sudah singgung Pak Luther bahwa Indonesia punya keanekaragaman kelompok dan tradisi serta tingkat perkembangannya berbeda-beda. Kita tidak kurang dari 700 etnis yang ada di Indonesia dengan tingkat perkembangan yang sangat berbeda. Kalau kita hanya sebesar Belanda, kita itu yang civil law, karena ciri khas civil law system base-nya adalah harus undang-undang tertulis, tak boleh enggak. Beda sekali dengan common law. Kalau common law seperti yang dianut oleh Inggris, Amerika, Australia, Malaysia, itu base-nya atau basisnya adalah kebiasaan, makanya disebut common. Dan hakimlah yang menciptakan hukum berdasarkan penyelesaian kasus yang dia lakukan. Putusannya menjadi jurisprudensi. Jadi sebenarnya untuk civil law tidak ada jurisprudensi. Tidak dikenal, tidak boleh diutamakan. Yang diutamakan adalah undang-undang. Jurisprudensi harus dikalahkan oleh undang-undang. Kalau di negara-negara common law, yang diutamakan adalah jurisprudensinya. Karena pembentukan hukum ada di hakim berdasarkan penemuan hukum dan judgment law. Jadi judge-nya, jadi hakimnya yang menciptakan hukum. Jadi lagi-lagi Pak Luther, kalau kita menggunakan hukum otonom untuk negara yang sebesar ini dengan kemajemukan yang luar biasa, itu menjadi tidak adil. Karena Pak Luther mengerti hukum agraria berdasarkan undang-undang agraria secara detail dan teknis. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang di Maroke nggak ngerti apa-apa. Soal sertifikat aja mereka bingung. Kalau kita pakai standar hukum tertulis yang otonom, mereka akan terlempar ke jurang yang paling dalam. Hanya kita yang mengerti aturan yang akan memenangkannya. Itu sebenarnya. Nah, sehingga dibuka ruang bagi keadaan-keadaan yang seperti itu, yang beraneka-ragam seperti itu, mereka punya nilai hukum, walaupun bukan hukum tertulis. Nilai-nilai hukum yang hidup. Nah, itulah yang harus dipakai oleh hakim dalam mengambil keputusan sehingga adil, karena orang-orang yang buta hukum ini butuh keadilan juga, butuh haknya dipertahankan juga. Lewat apa? Tadi lewat nilai-nilai hukum, karena mereka nggak ngerti hukum tertulis. Nah, itulah kelemahannya civil law. Tapi kalau dia common law, orang nggak pernah asing terhadap hukum karena diangkat dari kebiasaan. Kalau kita diciptakan di dunia megahnya universitas dan parlemen serta pemerintah gitu. Jadi dari dunia yang sangat megah,
harus dibaca oleh orang-orang biasa. Itu menjadi sulit, itu civil law. Tapi common law tidak, karena keputusan itu diambil dari hukum-hukum yang hidup di masyarakat, dari kebiasaan. Makanya disebut common, itu adalah kebiasaan. Dan kemudian menjadi jurisprudensi. Itu Pak Luther. Jadi tetap sangat relevan. Nah, mungkin ada yang lain, silakan. Saya Prof. Silakan Pak, silakan. Saya cuma tanya, kan ini kemungkinan karya ilmiah yang saya angkat, kemungkinan itu tentang perbedaan pengawasan di lembaga ya, lembaga pengawas. Kira-kira teori apa Prof yang bisa saya terapkan dalam karya ilmiah itu? Teori pengawasan ya, kontrol. Jadi begini, Bapak. Dalam sejarah peradaban manusia, pengawasan itu sudah dimulai dengan upaya yang sangat berbasis nilai, yaitu dimulai dari Socrates. Dia katakan, pengawasan itu ada pada moral. Maka dia sebut intelektualisme etis. Artinya apa? Semakin terdidik seseorang, maka moralnya juga sederajat dengan tingkat keterdidikannya. Semakin rendah keterdidikan seorang, moralitasnya juga semakin rendah. Maka disebut intelektualisme. Intelektualisme artinya terdidik, etisnya harus sama. Nah, menurut Socrates, kita dikontrol oleh nurani. Maka kita berbuat jahat langsung ditegur oleh moralitas kita. Ketika kita berpikir jahat langsung ditegur oleh moralitas kita. Itu gagasan kontrol pertama. Jadi kontrol dari diri kita sendiri. Tetapi rupanya kekuasaan terlalu besar untuk dikontrol hanya oleh moralitas. Maka muncullah trias politika. Kekuasaan harus dikontrol oleh kekuasaan lain yang sederajat. Ini yang disebut challenge check and balances. Check and balance. Jadi karena kontrol moral itu tidak mampu mengekang kekuasaan yang ada pada seseorang, maka muncullah ide kedua adalah trias politika. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Itu sifatnya adalah kekuasaan yang sama kedudukannya, saling mengontrol. Check and balances. Rupanya kekuasaan terlampau dikdaya untuk dikontrol dengan check and balances. Maka muncul kemudian adalah dikontrol oleh rakyat dan dikontrol oleh rakyat lewat pemilihan. Jadi kalau Anda menyalahgunakan kekuasaan, Anda tidak akan dipilih menjadi pejabat. Rakyat yang mengadili. Konstitusi memberi hak istimewa kepada kita, Bapak Suwartono, saya dan teman-teman di sini, untuk menjadi hakim mengadili penguasa lewat pemilihan. Jadi kalau kita menghakimi Pak Jokowi, Anda berhenti sekarang ini karena kami sudah tidak suka, karena Anda mengecewakan kami, maka dia akan turun. Karena kita tidak pilih. Itu teorinya. Jadi, dari trias politika berkembang kontrolnya kepada rakyat lewat pemilu. Tetapi, kekuasaan masih terlampau didaya untuk dikontrol lewat pemilu. Maka, perkembangan terbaru adalah dikontrol oleh waktu. Pak. Mengapa dikontrol oleh waktu? Lewat periode. Cukup 2 periode, tidak boleh lebih. Sebaik apapun Anda, tidak boleh lebih dari 2 periode. Jadi yang sekarang kita inginkan atau rakyat mengusulkan kalau bisa Pak Jokowi
diperpanjang ke 3 periode dan lain sebagainya, tidak bisa karena sudah ada pengaturan bahwa hanya 2 periode. Itu namanya kontrol waktu. Nah, mekanisme-mekanisme seperti ini sebenarnya satu tujuannya adalah mengontrol kekuasaan agar tidak menjadi monster yang akan melahap orang-orang yang diperintah. Agar tidak korup, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kontrol-kontrol yang lebih kecil sifatnya adalah seperti kontrol lewat inspektorat internal, kemudian ada kontrol-kontrol dari badan-badan lain, dan kita ini sudah terlampau banyak lembaga-lembaga kontrol. Tapi soalnya adalah moralitas kita seperti yang sudah saya jelaskan di 2 minggu yang lalu, masalah ya, dari Lawrence Halter, kita itu masih di pre-konvensional. Jadi mau kontrol apapun, itu tetap tidak mempan. Selalu ada jalan untuk menyiasatinya. Karena basis moralitas itu masih pre-konvensional. Jadi kontrol kekuasaan itu mestinya berbarengan dengan perkembangan moralitas. Semakin rendah posisi moralitas kita, semakin banyak instrumen pengawasan yang dibutuhkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan. Tetapi kalau moralitas kita sudah naik, masuk ke konvensional, maka pengawasan menjadi agak berkurang, pengawasan eksternal menjadi berkurang, rasa malu dan moralitas menjadi lebih kuat. Makanya di negara-negara maju, karena moralitasnya sudah sampai pada tahap konvensional, anak buah berbuat salah saja pimpinannya mundur. Dia kedapatan minum alkohol yang memabukkan saja, itu langsung mundur. Apalagi ketahuan melakukan penyelewengan kekuasaan atau korupsi. Itu mundur. Mundur dengan sendiri, tidak perlu didesak. Sebentar saya Oke Pak, saya lanjutkan, tadi ada telepon. Sebentar ya. Halo.
mohon maaf tadi terima teleponnya Pak Suwartono ya. Nah, jadi ada kaitan antara sistem pengawasan dengan tingkat atau efektivitas pengawasan dengan modal moralitas yang kita miliki. Jadi kalau kita masih di tahap-tahap awal pre-konvensional memang agak sulit, sangat sulit untuk pengawasan karena pada akhirnya kita punya lubang kecil untuk menyiasati segala hal, mengelabui segala hal gitu. Kalau moralitasnya adalah moralitas anak-anak atau moralitas pre-konvensional, tapi kalau moralitas orang dewasa atau konvensional itu pengawasan menjadi agak berkurang, malah agak minimal, oleh karena orang-orang pada tingkat moralitas konvensional biasanya respek pada hukum itu sangat tinggi. Yang kedua, moralitas mereka sangat berperan, entah itu dalam bentuk budaya malu, sehingga kalau orang sudah merasa bersalah, itu langsung mundur dari kekuasaan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kata kuncinya ada pada efektivitas pengawasan pada akhirnya ditentukan oleh tingkat moralitas. Jadi kalau Bapak mau tulis itu, menarik sekali, harus dihubungkan dengan eselon moralitas yang kita miliki atau yang umumnya ada dalam lingkungan kita. Dari situlah baru kita bisa melihat pengawasan dalam bentuk apapun akan efektif kalau sudah sampai pada moralitasnya sudah sampai pada tingkat moralitas konvensional. Tapi kalau masih dominan moralitas pre-konvensional, pengawasan itu harus berlapis-lapis. Itu baru bisa sedikit efektif, tapi tetap saja ada ruang untuk menyiasatinya. Karena orang yang punya moralitas tinggi, dia moralitas rendah biasanya selalu mencari jalan untuk menghindar dari pengawasan. Begitu Pak Suwartono. Atau ada yang lebih spesifik yang perlu ditanyakan Pak Suwartono? Jadi gini, artinya kita kan dalam pengawasan ini yang kita lakukan itu kan pengawasan eksternalnya. Nah, efektivitas dari pengawasan eksternalnya ini terlalu lemah. Karena apa? Ini lemahnya itu dari normatifnya. Seperti ini contohnya. Pengawasan hakim itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Itu pengaturannya kan ada undang-undang sendiri yang mengatur tentang Komisi Yudisial. Kemudian kita lari ke Kompolnas ya, Komisi Kepolisian. Itu pengaturannya diatur bersamaan dengan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan di sini yang kita kaji nanti adalah pengawasan dari Komisi Kejaksaan. Nah, Komisi Kejaksaan ini tidak diatur oleh undang-undang, tapi diatur oleh peraturan presiden. Sehingga efektivitas peraturan presiden ini, kemandirian pengawasan ini berkurang. Artinya pertanggungan jawab itu seolah-olah ditujukan kepada presiden. Gitu Pak. Ya. Terima kasih. Saya mengerti. Jadi soal dasar hukumnya entah undang-undang ataupun peraturan presiden, tampaknya dalam 3 lembaga pengawas itu tetap aja lemah. Kompolnas pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang memaksa gitu. Dia hanya menelurkan semacam rekomendasi dan lain sebagainya, dan akhirnya tergantung pada lembaga yang dikontrol itu. Sama juga dengan kejaksaan. Mahkamah Konstitusi juga seperti itu, malah ada kehendak kecenderungan untuk mempreteli lagi seluruh kewenangan yang ada pada Komisi Yudisial. Jadi memang ini penolakan dari orang yang dikontrol, karena orang yang dikontrol lebih kuat, lebih besar kuasanya daripada pengontrolnya. Yang sebenarnya saya setuju ditingkatkan menjadi undang-undang, tapi juga penambahan kewenangan yang lebih kuat. Jadi pengawas harus lebih tinggi dari lembaga yang diawasi. Mesti ya. Jadi tidak hanya berupa rekomendasi yang bisa dituruti atau tidak dituruti, tetapi
kalaupun rekomendasi harus wajib dijalankan. Dan siapa yang mengeksekusinya, itu harus ada lembaga lain lagi yang memaksa. Nah, karena itu ada dalam kendali presiden, mestinya presiden yang ketika rekomendasi dari lembaga-lembaga pengawas itu tidak dijalankan oleh lembaga yang diawasi, presiden yang harus memaksanya untuk dijalankan. Ya, ke depan mungkin pengaturannya seperti itu dalam undang-undang untuk lembaga-lembaga pengawasan, termasuk pengawasan di kejaksaan. Jadi itu menurut saya, Pak Suwartono. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Bagus itu, Pak Suwartono. Ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita break 5 menit, lalu kita lanjutkan dengan hukum progresif. Ya, Bapak Ibu ya, kita break dulu ya.